hutan di kaki Gunung Cakrabuana tidak selalu berbahaya. Yang berbahaya adalah jalur tertentu di dalamnya. Warga menyebutnya jalur bisu, bukan karena sunyi, tapi karena hutan itu tidak suka dipanggil. Lewat sini bisa, kata kakek penjaga pos. Suaranya serak, tapi ada aturannya. Bima, mahasiswa kehutanan, berdiri paling depan. Di belakangnya ada Damar, Randy, dan Sita. Mereka membawa alat ukur dan ransel besar. Aturan apa, kek? Tanya Bima. Kakek itu mengangkat satu jari. Masuk hutan ini, jangan menyebut nama siapapun. Mereka saling pandang. Kalau kepisah, tanya Sita. Tanya Sita. Kalau kepisah, jawab kakek itu pelan. Anggap saja belum waktunya ketemu. Bima tertawa kecil. Oke, kek. Nggak manggil nama. Kakek itu menatap Bima lama. Dan satu lagi, katanya, kalau ada yang nyahut, jangan dijawab. Begitu mereka melangkah ke jalur bisu, udara berubah. Tidak dingin, tidak panas, tapi berat, seperti ditekan dari segala arah. Daun-daun tidak bergerak, tidak ada suara burung, tidak ada serangga, hanya suara sepatu menginjak tanah basah. Sunyi banget, bisik Randy. Tidak ada yang menjawab, bukan karena takut, tapi karena tiba-tiba terasa tidak sopan untuk bicara. 30 menit berjalan, Damar tersandung akar. Refleks, ia berteriak, Bima. Nama itu keluar begitu saja. Detik berikutnya, hutan menghela napas. Bukan angin, bukan suara daun. Seperti dada raksasa yang mengembang. Semak di kanan kiri bergetar. Barusan siapa yang manggil? Tanya sebuah suara dari dalam hutan. Suaranya persis suara Bima. Bima berhenti melangkah. Itu aku, katanya ragu. Randy langsung menarik lengannya. Jangan jawab. Tapi suara itu memanggil lagi. Lebih dekat. Bima, kesini dulu. Setelah itu, langkah mereka tidak pernah terasa genap. Setiap berhenti, selalu ada satu langkah tambahan terdengar di belakang. Setiap melangkah, ada daun yang terinjak. Padahal tak ada siapapun di sana. Bima mulai melihat bayangan aneh. Di antara batang pohon, ada siluet seseorang berjalan seirama dengannya. Tinggi, sama, postur sama, hanya kepalanya yang sedikit lebih menunduk. Kalian ngerasa nggak? Bisik Bima. Sita mengangguk tanpa menoleh. Jangan bilang. Menjelang sore, mereka akhirnya keluar dari jalur bisu. Langit terbuka, angin kembali terasa. Di pos, kakek penjaga berdiri. Ia menghitung mereka satu persatu. 1, 2, 3. Ia berhenti. Kurang 1, katanya. Bima menoleh ke belakang. Damar berdiri di sana, diam, matanya kosong. Tuh, ada Damar, kata Bima. Kakek itu menggeleng pelan. Wajahnya pucat. Itu bukan yang tadi masuk. Saat itu Bima sadar sesuatu yang membuat perutnya mual. Sejak di hutan,
tidak ada satupun dari mereka yang memanggil Damar keluar. Damar berjalan paling belakang. Langkahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru keluar dari jalur terlarang. Wajahnya kosong, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang dan belum sepenuhnya kembali. Mar, Sita mencoba bicara. Damar menoleh pelan. Apa jawabnya? Suaranya normal, terlalu normal. Kakek penjaga pos langsung berdiri di depan mereka. Jangan banyak bicara, katanya, bawa dia pulang dulu. Di rumah singgah, Damar duduk di sudut ruangan, tidak melepas sepatu, tidak minum, tidak bertanya apapun. Randy memperhatikan satu hal yang membuat tengkuknya dingin. Dia nggak napas kelihatan, bisiknya ke Bima. Bima memperhatikan dada Damar, tidak naik, tidak turun. Tapi Damar berbicara. Aku capek, katanya datar. Boleh tidur? Sebelum ada yang menjawab, ia berbaring dan memejamkan mata. Malam itu, kakek penjaga datang. Kalian dengar nama dipanggil di hutan? Tanyanya. Bima mengangguk pelan. Dan ada yang jawab, tidak ada yang langsung bicara. Kakek itu menatap Damar yang tidur. Kalau suara itu dijawab, katanya, hutan akan meniru yang menjawab. Meniru gimana? Tanya Sita. Suara dulu, gerak, kemudian terakhir. Ingatan. Bima menelan ludah. Damar, jawab. Kakek itu menggeleng. Bukan. Bukan. Semua menoleh ke Bima. Kamu yang hampir jawab, kata kakek itu pelan. Hutan sudah mulai mengukir kamu. Menjelang tengah malam, Bima terbangun. Ada suara langkah di luar, pelan, sinkron. Ia turun dari dipan dan membuka pintu sedikit. Di halaman, Damar berdiri menghadap hutan tanpa alas kaki. Mar, bisik Bima. Damar menoleh. Mata hitamnya memantulkan cahaya bulan tanpa kedalaman. Hutan manggil, katanya. Katanya ada yang ketinggalan. Bima mendekat satu langkah. Saat itulah ia melihatnya. Bayangan Damar di tanah, tidak bergerak mengikuti tubuhnya. Bayangan itu menatap ke arah lain, ke arah Bima. Pagi harinya, Sita berteriak. Damar duduk di meja makan. Di hadapannya ada piring nasi, masih utuh. Ia mengunyah, tapi tidak ada nasi yang berkurang. Suara kunyahannya basah seperti tanah diinjak. Mar, kamu makan apa? Tanya Randy gemetar. Damar berhenti mengunyah, menatap mereka satu persatu. Hutan, katanya jujur. Rasanya hambar. Menjelang siang, Damar mendekati Bima lebih dekat dari sebelumnya. Bim, katanya pelan, di dalam hutan ada kamu juga. Bima membeku, versi yang gak takut. Damar tersenyum terlalu lebar.
Dia bilang, yang di luar itu tinggal nunggu angin bertiup tiba-tiba dari arah hutan. Terdengar suara samar, suara Bima sendiri. Kesini. Bima menutup telinganya. Kakek penjaga berteriak dari jauh. Jangan jawab. Kalau kamu jawab, kamu yang gak bakal pulang. Damar melangkah ke arah hutan. Setiap langkahnya tanah meninggalkan jejak yang bukan jejak manusia. Damar tidak kembali ke rumah singgah. Jejak kakinya berhenti tepat di batas jalur bisu, lalu hilang seolah tanah menelannya. Tidak ada teriakan, tidak ada suara jatuh, hanya sunyi yang terasa terlalu rapi. Kita nggak bisa nyusul, kata kakek penjaga. Kalau masuk lagi, hutan bakal ambil lebih dari satu. Sita menangis tertahan. Randy memukul dinding kayu sampai tangannya berdarah. Bima berdiri kaku. Di telinganya suara itu masih ada. Kesini, malam turun lebih cepat dari biasanya. Di rumah singgah, Bima menemukan sesuatu di ranselnya. Alat ukur milik Damar basah. Basah berbau tanah. Padahal terakhir kali dilihat, alat itu ada di tangan Damar. Ada yang dikembaliin, kata kakek itu pelan. Hutan selalu ninggalin barang. Buat apa? Tanya Bima. Biar yang di luar tetap diikat. Malam itu Bima bermimpi. Ia berjalan di jalur bisu sendirian. Di depan ada seseorang menunggu. Dirinya sendiri, versi yang lebih tenang, lebih ringan, tanpa ragu. Kamu capek, kata versi itu. Biar aku aja. Bima terbangun dengan napas tersengal. Di luar jendela, pohon-pohon bergeser, bukan tertiup angin, tapi seperti memberi jalan. Kakek penjaga datang sebelum subuh. Kalau yang ditiru sudah sempurna, katanya, yang asli akan dipanggil masuk. Berarti aku. Suara Bima gemetar. Kakek itu mengangguk. Masih ada satu cara. Apa? Kamu kembali ke batas jalur bisu, katanya. Bukan untuk masuk, tapi untuk menolak. Menolak gimana? Kakek itu menatap mata Bima. Kamu harus tidak mengenali dirimu sendiri. Saat fajar, Bima berdiri di batas hutan. Kabut tipis menggantung. Suara hutan berdesir seperti bisikan banyak mulut. Dari dalam muncul sosok itu. Dirinya sendiri. Lebih nyata sekarang. Kamu gak perlu kembali, kata sosok itu lembut. Aku sudah cukup. Bima gemetar. Kalau aku pergi, lanjut sosok itu, kamu bebas. Di belakang sosok itu, Bima melihat bayangan lain. Damar, matanya kosong, mulutnya tersenyum kecil. Bim, katanya,
Giliranku nunggu air mata mengalir di wajah Bima. Kalau aku nggak masuk, sosok itu tersenyum lebih lebar. Yang kamu sayang akan jadi suara berikutnya. Angin berputar, daun-daun terangkat, hutan menunggu. Dan untuk pertama kalinya, Bima menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari kematian. Hutan tidak butuh tubuh, ia butuh pengganti. Kabut di batas jalur bisu tidak bergerak, ia menggantung. Seperti menunggu keputusan, Bima berdiri di sana dengan napas gemetar. Di hadapannya, sosok itu dirinya sendiri menatap tenang, terlalu tenang untuk sesuatu yang lahir dari hutan. Masuklah, kata sosok itu lembut, biar aku yang tinggal. Di belakangnya, Damar berdiri setengah tenggelam dalam bayangan pohon. Tubuhnya utuh, tapi matanya kosong, seperti jendela rumah yang sudah lama ditinggalkan. Bim, suara Damar lirih. Jangan lama-lama, di sini dingin. Kakek penjaga berdiri jauh di belakang Bima. Ia tidak mendekat. Kalau kamu melangkah masuk, katanya keras, namamu akan dilepas. Dilepas gimana? Tanya Bima tanpa menoleh. Dunia akan lupa, jawab kakek itu, dan hutan akan ingat. Bima menutup mata. Ia teringat rumah, ibunya, hal-hal kecil yang belum selesai. Lalu ia teringat satu hal yang membuat dadanya sesak. Sejak masuk jalur bisu, ia tidak pernah dipanggil dengan utuh. Selalu Bim, tidak pernah nama lengkapnya. Ia membuka mata. Aku gak mau masuk, katanya pelan. Sosok itu tersenyum. Kalau begitu, katanya, aku yang keluar. Langkah pertama sosok itu membuat tanah berdenyut, pohon-pohon berderit, kabut mengalir mundur. Kakek penjaga berteriak, sekarang. Bima menarik napas panjang, lalu ia melakukan satu hal yang diajarkan kakek itu. Hal paling sulit bagi manusia. Ia menatap sosok itu dan berkata, aku tidak mengenalimu. Senyum sosok itu retak. Apa? Aku tidak mengenalimu, ulang Bima lebih keras. Kamu bukan aku, namaku bukan milikmu. Hutan mengeluarkan suara panjang, seperti jeritan yang ditahan bertahun-tahun. Sosok itu mundur satu langkah. Jangan, katanya, kalau kamu lepaskan aku, kamu akan kosong. Bima menggeleng. Lebih baik kosong, katanya lirih, daripada diganti. Tanah di bawah kaki sosok itu membuka, bukan lubang, tapi seperti permukaan air yang ditarik ke bawah. Sosok itu menjerit, bukan dengan suara Bima, melainkan dengan suara hutan. Damar ikut terjatuh saat tubuh Damar tersentak keluar dari bayangan.
Ia terengah-engah, muntah tanah dan daun. Bima berlari dan menariknya menjauh dari batas hutan dengan satu suara terakhir yang berat dan kecewa. Jalur bisu menutup dirinya sendiri. Kabut menghilang, angin kembali bergerak. Damar selamat. Ia tidak ingat apapun tentang hutan, tentang suara, tentang panggilan. Tapi ia tidak pernah lagi menyebut nama Bima, bukan karena lupa, melainkan karena setiap kali ia mencoba, lidahnya keluh. Bima turun gunung seminggu kemudian. Hidupnya berjalan normal, terlalu normal. Namun ada satu hal yang berubah. Di dokumen namanya masih ada, di ponsel kontaknya masih tersimpan. Tapi saat orang menatapnya lama, mereka ragu. Kita pernah ketemu, ya? Maaf, namamu siapa? Dan setiap kali Bima mencoba menyebut namanya sendiri, suara itu tidak keluar. Seolah hutan menepati janjinya. Ia tidak mengambil tubuh Bima, ia hanya mengambil nama yang hampir pulang. Dan jauh di kaki Gunung Cakrabuana, jalur bisu tetap ada, diam, menunggu. Karena hutan tidak marah, ia hanya sabar.